warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Ahmad Fatur Rahman. Rizky Fauzia Nasution. Ini kami akan membahas tentang PSAK Akuntansi Ijarah. Dengan nama-nama yang sudah tertera pada PowerPoint, berikut kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk PSAK nomor 107 ini awalnya dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAKIAI, tepatnya pada tanggal 21 April 2009, di mana PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK nomor 59. Jadi awalnya nomor 59, kemudian direvisi diganti menjadi PSAK nomor 107 tentang akuntansi ijarah. Yang awalnya itu merupakan akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. Nah, pada akuntansi ijarah ini adalah sistem di mana seseorang itu memastikan bahwa transaksi ijarah diakui, diukur, disediakan, serta diungkapkan dalam laporan keuangan entitas syariah. Nah, dalam hukum Islam, ijarah ini adalah kontrak sewa-menyewa di mana pemilik aset atau yang disebut dengan mukjir menyerahkan aset kepada penyewa atau mustajir dengan imbalan sewa atau ijarah. Jadi semacam sewa menyewa, namun keduanya ada proses pencatatan sehingga tidak ada yang dirugikan baik pihak menyewa atau pihak yang akan memberikan sewanya. Nah, dalam akuntansi ijarah ini terdapat dua jenis. Yang pertama ijarah yang murni, kemudian yang kedua IMBP. Implikasi akuntansi ijarah terhadap kehidupan. Yang pertama, dalam penerapan ekonomi dan bisnis, yaitu menyewakan properti, kendaraan, dan alat berat. Lalu ada di bidang jasa, yaitu seperti pendidikan dan konsultasi. Kedua, manfaat syariah. Tidak terdapat adanya unsur riba, gharar, ataupun masyir, sehingga memberikan keadilan dalam hubungan ekonomi. Ketiga, manfaat sosial, yaitu membuka peluang usaha tanpa memerlukan kepemilikan aset, serta memberikan solusi halal terhadap kebutuhan barang dan jasa. Itu saja dari saya. Sekira saya ada salah, mohon maaf. Saya masih pemula dalam hal ini. Saya hanya ingin bagikan informasi ini kepada masyarakat. Terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam ijarah. Yang pertama adalah penyerahan aset. Penyerahan aset bisa dianggap sebagai hibah ataupun penjualan. Jika dianggap sebagai hibah, beban mukjir dicatat dengan nilainya, sedangkan mustajir mencatat nilai penghasilan. Yang kedua adalah akuntansi syariah dalam PSAK 107. PSAK 107 mengatur akuntansi ijarah yang digunakan dalam pembiayaan bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. PSAK 107 tahun 2021 mengatur pendapatan dan beban ijarah yang diakui secara merata. Selain itu, beberapa konsep penting dalam akuntansi ijarah adalah objek ijarah, jangka waktu ijarah, ujian ijarah, nilai wajar ijarah, dan biaya awal ijarah serta suku bunga ijarah. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pencatatan akuntansi syariah dalam ijarah. Nah, pertama yaitu adalah pengakuan objek ijarah. Di dalam objek ijarah ini diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan ijarah. Ijarah pendapatan diakui secara merata sejak aset ijarah ini sudah tersedia sampai di akhir akad. Selanjutnya yaitu pengakuan beban ijarah. Nah, beban ijarah diakui secara merata sejak aset ijarah tersedia sampai di akhir akad. Sedangkan pengakuan uzrah ijarah ini dicatat sebagai beban selama masa ijarah dan pengakuan aset ijarah disusutkan atau diamortasi selama masa umur manfaatnya. Sedangkan pengungkapan transaksi ijarah, pemilik mengungkapkan transaksi ijarah dalam laporan keuangan. Sekian dari saya.